Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faisal Firmansyah dari Prodi Teknik Mekatronika Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 2018, NIM 1804911000021. Nah, di sini saya akan membuat video tentang proyek atau tugas akhir dari UAS Microcontroller yang berjudul Stick Tunanetra berbasis Arduino. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu stick tunanetra berbasis Arduino. Nah, yang pertama, komponen paling utama itu adalah stick tunanetra dan Arduino, sensor Arduino atau HCSR04 seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang stick tunanetranya. Nah, untuk stick tunanetra sendiri saya rasa sudah tahu semua ya. Ada beberapa macam dari stick tunanetra. Yang pertama itu stick konvensional. Nah, stick konvensional sendiri ini sering digunakan oleh penyandang tunanetra. Nah, stick konvensional ini sendiri menurut saya atau sebagian besar stick ini yang pertama mudah didapat, kedua harganya terjangkau, lalu ketiga fleksibel atau mudah dibawa-bawa seperti itu. Nah, yang kedua stick hover. Nah, apa itu stick hover? Nah, stick hover sendiri itu stick yang digunakan hampir sama dengan konvensional, cuman hover ini diperuntukkan untuk penyandang disabilitas tunanetra anak-anak. Nah, ciri-ciri dari stick hover ini itu yang pertama panjangnya itu relatif lebih pendek dari stick konvensional karena diperuntukkan untuk anak-anak seperti itu. Lalu sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik sendiri itu kan sebagian besar orang hanya tahu sensor atau sensor jarak atau sensor bunyi. Nah, betul. Tetapi di dalam sensor itu mempunyai datasheet atau pin-pin tersendiri ya. Yang pertama untuk sensor ultrasonik ada ground, echo pin, trigger, dan VCC. Nah, untuk trigger pin sendiri ini pin yang sebagai output atau dimana output ini sebagai keluaran sinyal. Nah, sinyal itu keluar dari sensor, keluar jikalau ada halangan itu akan memancarkan dan memantulkan sinyal. Lalu echo pin sendiri itu sebagai penerima. Jadi trigger memancarkan, echo menerima. Jadi itu seperti itu sensor ultrasonik. Yang pertama adalah tongkat tunanetra. Nah, untuk tongkat tunanetra sendiri, tongkat tersebut memiliki pegangan berwarna merah dan putih yang menunjukkan kaum disabilitas dengan ketebalan tongkat rata-rata 150 mm. Tinggi tongkat sekitar dada orang dewasa dan dapat diatur tinggi rendahnya sesuai kebutuhan. Lalu untuk tongkat tunanetra ini sendiri pada umumnya berkisar kemiringannya 45 derajat seperti itu. Untuk jenis-jenis tongkatnya sendiri ada banyak. Yang pertama adalah tongkat konvensional. Nah, tongkat konvensional ini sendiri biasanya digunakan sebagian banyak orang dikarenakan tongkat ini mudah didapat, dijual di pasaran juga banyak, lalu harganya terjangkau dan fleksibel. Yang kedua, tongkat hover adalah tongkat putih yang pada umumnya digunakan sebagai tongkat kaum disabilitas, tongkat untuk anak kecil atau juga bisa disebut tongkat kiddie. Nah, tongkat ini sistem kerjanya hampir sama dengan konvensional, tetapi ini diperuntukkan untuk kaum anak-anak atau mayoritas anak kecil seperti itu. Lalu tongkat identifikasi adalah tongkat yang digunakan untuk mengingatkan orang lain adanya gangguan penglihatan pada si pemakai. Yang kedua adalah Arduino Uno. Nah,
Arduino Uno sendiri adalah komponen elektronik yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Nah, microcontroller itu sendiri adalah chip atau IC yang bisa diprogram menggunakan laptop atau komputer. Seperti itu. Untuk library dari Arduino sendiri itu memiliki library khusus atau library tersendiri yang bisa di-download atau dicari di Google. Nah, itu adalah library asli atau resmi dari Arduino Uno. Lalu untuk Arduino ini sendiri mempunyai 14 pin digital input dan output, diantaranya dapat digunakan sebagai output pulse width modulation, 6 input analog, sebuah osilator kristal 60 MHz, serta koneksi USB seperti itu, atau sebuah power jack sebagai pengganti power USB atau koneksi USB seperti itu. Dan juga dapat dihubungkan dengan kabel komputer melalui kabel USB, atau waktu ke USB laptop bisa dicolokkan ke koneksi USB pada Arduino Uno seperti itu. Yang ketiga adalah buzzer. Nah, buzzer sendiri hampir sama dengan loudspeaker atau speaker aktif. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialirkan arus sehingga menjadi elektromagnetik seperti itu. Lalu untuk buzzer sendiri, jika ingin berbunyi maka harus diberi tegangan positif untuk menghasilkan bunyi dari buzzer tersebut, dan buzzer biasanya digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada suatu alat. Selanjutnya yaitu sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik sendiri adalah sebuah sensor yang digunakan untuk mengubah besaran listrik menjadi besaran fisik atau bunyi. Nah, cara kerja dari sensor ini atau sensor ultrasonik berdasarkan prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat digunakan untuk menafsirkan jarak atau suatu benda dengan frekuensi tertentu. Nah, pantulan dari gelombang ini tersendiri terjadi karena pin trigger, di mana pin trigger itu memantulkan gelombang. Jika pin gelombang tersebut menabrak atau melintas di depan suatu benda, maka sinyal tersebut atau gelombang tersebut akan memantul dan ditangkap oleh pin echo. Lalu gelombang ultrasonik merupakan gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu 20.000 Hz, atau biasanya gelombang tersebut biasa di suatu hewan kelelawar seperti itu. Nah, gelombang ini juga tidak bisa didengar oleh telinga manusia karena hanya bisa didengar oleh kelelawar, kucing, anjing, lumba-lumba, dan sebagainya. Nah, bunyi dari sensor ultrasonik sendiri ini dapat merambat melalui zat cair, padat, dan gas. Refleksivitas bunyi ultrasonik ini di permukaan zat padat, maksud saya terjadi pada lumba-lumba, kucing, dan kelelawar seperti itu. Kemudian adalah kabel jumper. Nah, kabel jumper sendiri adalah kabel elektrik yang berfungsi sebagai penghubung antara komponen yang satu dengan yang lainnya, atau sebagai penghubung komponen tersebut dengan kabel jumper ke breadboard. Nah, banyak macam dari kabel jumper ini, ada male female, atau female seperti itu. Nah, pin atau konektor yang digunakan untuk menusuk disebut pin male. Nah, untuk konektor sementara konektor yang ditusuk disebut konektor female seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang rangkaian elektronik atau rangkaian dari
keseluruhan dari stick tunanetra berbasis Arduino. Nah, langsung saja. Yang pertama ada Arduino yang utama, lalu sensor ultrasonik, dan ketiga buzzer. Nah, yang pertama untuk pin VCC dari sensor ultrasonik ini kita sambungkan di 5 volt, pin 5 volt dari Arduino atau pin power. Lalu untuk ground sama, kita sambungkan di sini di pin ground. Nah, lalu untuk pin trigger ini disambungkan ke pin power digital di pin 5. Nah, di sini kita sambungkan di pin 5. Jadi pin trigger disambungkan di pin 5 pada Arduino untuk memancarkan gelombang gitu. Lalu untuk pin echo sendiri ini dari sensor ultrasonik kita hubungkan ke pin 6 dari Arduino. Di sini pin 6. Nah, fungsi dari echo sendiri itu adalah menyerap atau mengambil sinyal gelombang yang dipancarkan dari pin trigger seperti itu. Lalu untuk buzzer sendiri, nah di sini saya menggunakan buzzer 12 volt kapasitas maksimalnya. Untuk pin minus atau negatif kita sambungkan di ground pada pin power di Arduino. Di sini sambungkan. Lalu untuk plusnya sendiri atau positif kita sambungkan pada pin 4 pada Arduino. Selain pin 4 bisa juga di pin mana saja, asalkan di program kita harus mengganti terlebih dahulu pin yang akan dimasukkan ke Arduino pada positif ini di buzzer seperti itu. Bisa juga di 3 atau 3,3 volt, bisa atau 2 tergantung dari programnya sendiri. Saya menggunakan program 4 pada pin 4 pada Arduino seperti itu untuk pemancing suara buzzernya tadi seperti itu. Jadi ini rangkaiannya. Nah, lanjut. Nah, apa sih itu tunanetra? Nah, tunanetra sendiri adalah kondisi di mana seseorang yang mempunyai gangguan penglihatan dikarenakan mata mereka telah terjadi gangguan saraf ataupun ada hambatan yang lain. Nah, contoh hambatan yang lain ini biasanya itu, mohon maaf sebelumnya, kadang baru lahir itu sudah ada yang tunanetra atau terjadi kecelakaan atau entah sebab akibat apa yang menyebabkan orang tersebut mengalami kecacatan mata atau buta dan tunanetra seperti itu. Lanjut. Nah, macam-macam stick tunanetra. Nah, untuk sticknya sendiri, pertama ada tongkat over atau tongkat putih yang pada umumnya digunakan dan tongkat tersebut bisa disesuaikan tingginya untuk pengguna, jadi fleksibel seperti itu. Lalu untuk tongkat kidi adalah tongkat yang dirancang untuk anak-anak. Sistem kerjanya sama dengan tongkat over. Nah, jadi hampir sama, cuman ini tongkat over dan kidi lebih cenderung untuk anak-anak. Jadi tongkatnya itu lebih pendek dari tongkat over ataupun konvensional. Lalu tongkat mobilitas adalah tongkat yang berbahan aluminium atau plastik yang dicampur dengan fiber supaya kuat. Nah, untuk tongkat mobilitas ini biasanya harganya agak mahal, tetapi untuk kualitasnya sendiri itu lebih bagus. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari stick tunanetra berbasis Arduino. Yang atas ini adalah gambaran jadi atau gambar rangkaian dari sticknya. Lalu ini adalah simulasi dari pancaran sensor ultrasonik terhadap benda yang ada di depannya. Nah, yang pertama, alat dan bahan adalah Arduino, sensor ultrasonik,
buzzer, kabel jumper, power supply, dan stick tunanetra yang utama. Nah, untuk ini untuk simulasi dari pancaran ini, yang pertama ini yang memancarkan ini atau memancarkan gelombang adalah kerjanya dari pin trigger, di mana pin trigger tersebut memancarkan gelombang dari output, atau bisa dibilang output keluaran gelombang, yang jikalau terbentur suatu benda di depannya, maka sinyal tersebut akan berbalik dan diserap oleh pin echo. Jadi pin echo di sini berfungsi sebagai menyerap sinyal tersebut atau menyerap pantulan sinyal yang terjadi karena adanya tabrakan dengan benda atau objek yang ada di depannya, seperti itu. Seperti kelelawar juga akan seperti itu. Jadi mereka terbang tidak akan tertabrak ataupun menabrak karena sudah memancarkan sinyal ultrasonik tersebut. Lalu ini ada desain rangkaian. Lanjut. Nah, seperti itu, mungkin cukup singkat dan padat dan jelas dari penjelasan PowerPoint kami. Nah, langsung saja. Yang pertama kita harus mendownload library dari sensor ultrasonik ini atau HCSR04. Lalu untuk pin trigger atau trigger pin dari sensor ultrasonik ini saya akan sambungkan ke pin 5 dari Arduino. Lalu untuk echo pinnya saya sambungkan di pin 6 dari Arduino. Lalu untuk buzzer kita menyesuaikan atau sesuai kebutuhan dari besaran bunyi atau yang lainnya. Saya akan menggunakan 4 atau kita sambungkan di pin 4 dari Arduino sebagai output buzzer nanti. Lalu untuk in ini sendiri, kenapa saya menggunakan in? Karena saya akan menampilkan bilangan bulat, karena ini saya menggunakan sentimeter atau bisa juga yang lainnya atau meter. Nah, gunanya in ini untuk menghasilkan atau mengeluarkan output nilai secara bilangan bulat dan tidak koma, atau juga kita selain menggunakan in juga boleh, terserah, itu tergantung kebutuhan masing-masing, seperti itu. Lalu untuk pin trigger pin dari sensor ultrasonik ini saya atau sebagai outputannya gampangannya. Nah, dimana outputannya ini sendiri itu maksudnya trigger pin sendiri kan untuk sensor ultrasonik itu sebagai keluaran atau mengeluarkan sinyal dari sensor itu. Lalu jikalau ada benda atau benda di depannya itu membentur atau membentur sinyal tersebut, maka echo pin ini berfungsi untuk menangkap sinyal tersebut. Nah, inputannya ini sendiri yang dimaksud itu menangkap dari sinyal outputan trigger pin tadi, seperti itu. Lalu jika sudah, peran buzzer di sini itu dimana setelah echo pin mendapatkan atau menyerap sinyal, maka buzzer akan berbunyi seperti itu. Nah, lalu di sini digital write trigger pin high. Nah, saya akan menjelaskan kenapa ini high, karena jika trigger pin ini sudah diberi tegangan positif, maka akan menyala dan memancarkan sinyal. Jika ada benda di depan, maka sinyal tersebut bergerak selama 10 mikrosecond. Lalu trigger pin ini menangkap sinyal tersebut dan low, artinya low ini memproses dari sinyal tersebut, lalu diproses di Arduino. Setelah itu buzzer akan bunyi.
Buzzer berbunyi ini karena jikalau if kurang dari 100, maka buzzer ini akan berbunyi atau kurang dari 3 meter, 300 cm. Jikalau buzzer ini tidak berbunyi, maka jarak itu lebih dari 3 meter, seperti itu. Nah, di sini buzzer high jika jarak tersebut kurang dari 100 atau pas 300 cm, maka buzzer berbunyi. Jika lebih, maka buzzer akan berhenti atau low, seperti itu. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe. Nah, kita langsung saja uji coba pada program ini ke stick tunanetra ini, apakah bisa. Nah, untuk programnya sendiri ini seperti ini. Jadi ini adalah programnya yang nantinya kita akan mengcompile terlebih dahulu. Kita coba, kita compile. Nah, ternyata untuk programnya ini bisa. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan uji coba. Nah, kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu. Apakah ini saya akan masukkan dulu ke USB laptop. Lalu kita run terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ini sudah saya run. Nah, masuk. Nah, ini langsung saya cabut. Nah, untuk stick tunanetra ini sendiri saya menggunakan media power supply-nya itu berupa power bank. Nah, bisa juga menggunakan baterai 9 volt, tetapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan power bank karena daya tahan baterainya bisa bertahan lama dibandingkan dengan baterai 9 volt seperti itu. Nah, langsung saja saya akan mencobanya. Kita coba dahulu. Kita tunggu dulu. Saya akan memasukkan ini. Nah, sebentar. Bisa menggunakan 9 volt. Nah, tapi itu tadi kalau menggunakan baterai 9 volt untuk daya tahan lamanya ini tidak bisa lama seperti menggunakan power bank. Nah,
langsung kita coba uji jalan apakah bisa. Nah, langsung kita coba terlebih dahulu. Ini. Nah, kita coba terlebih dahulu. Nah, jadi ini semakin dekat semakin bunyi. Lalu jika dijauhkan, nah langsung mati nanti. Jika jarak tersebut kurang dari 3 meter, nah mati. Jika dijalankan lagi, nah mati. Nah, lanjut kita uji coba lagi. Nah, jadi untuk pembuatan stick tunanetra ini, kesimpulannya, jadi untuk pemrograman atau memasukkan coding di dalam Arduino ini haruslah sangat presisi atau programnya harus benar, karena jika salah ini tidak akan berfungsi dan akan mengeluarkan bunyi terus menerus karena salah program atau bagaimana. Jadi untuk pembuatan ini juga saya menggunakan pipa paralon, dikarenakan untuk membeli stick tunanetra itu harus pesan terlebih dahulu dan terkendala dengan adanya sekarang wabah virus corona. Jadi cukup sekian dari saya atau percobaan alat stick tunanetra ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, bisa dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.